Salam saudara-saudariku, selamat hari Minggu. Dan next video kita akan mengangkat sejarah singkat tentang Tambak Baya, bab 4, berdirinya Pantak Tambak Baya, makam dan Pantak Tambak Baya. Oke? Sejarah singkat tentang Tambak Baya, bab 4, berdirinya Pantak Tambak Baya. Makam dan Pantak Tambak Baya atau istilah persemayaman, sebuah kuburan, yaitu tempat peristirahatan terakhir bagi orang yang sudah meninggal. Biasa dikunjungi untuk mendoakan arwah agar orang yang meninggal arwahnya mendapat tempat layak dan diterima oleh Yang Kuasa dan diberi peristirahatan yang kekal sesuai amal bakti perbuatan dan kebijakan maupun doa seluruh keluarga. Kerabat yang berkunjung meminta pengampunan semasa hidupnya agar semuanya diampuni. Begitu juga dengan sebuah makam atau kuburan Sri Gati Singas Tambak Baya. Beliau dimakamkan di tanah tempat kebun karet yang tidak jauh dari tempat pantaknya. Dalam kehidupan dan aturan leluhur adat zaman dahulu kala, orang yang kuat dan sakti mempunyai pengaruh semasa hidup tidak boleh disembahkan pada makamnya atau tempat peristirahatannya sebagai bentuk penghormatan dan untuk memelihara roh supaya mudah untuk melakukan ritual komunikasi, maka di tempat khusus dibuat bentuk rupa wujud pantak yang berasal dari kayu lian. Dirinya atau dibangunnya Pantak Tambak Baya merupakan tempat sakral untuk mengenang atau meminta kekuatan yang dimilikinya semasa hidupnya. Segala sesuatu kekuatan, keahlian dan kelebihan maupun kesaktian, artinya kehidupan melebihi semua orang lain. Karena kekuatan dan kelebihan itulah dibuat pantak serupa sifat dan keadaan semasa hidupnya, agar rohnya bisa melakukan kontak komunikasi yang dapat diberikan kepada anak cucu yang yakin dan percaya padanya. Berdirinya Pantak Tambak Baya ini menggunakan tata cara adat yang tidak sembarangan orang lain bisa melakukan dan membuat acara penanaman pantak karena akan berisiko pada dirinya, keluarga dan orang lain untuk memanggil roh orang-orang yang sudah meninggal agar proses penyatuannya berada pada pantak yang dibuat dan dipanggil pada namanya seperti halnya komunikasi waktu dia masih hidup. Peristiwa di atas kewajiban anak dan cucunya untuk membuat Pantak Tambak Baya, mencari tempat yang cocok, hari dan waktu ritual pendiriannya, kemudian jenis-jenis hewan yang dikurbankan maupun peraga adat yang cukup saat kegiatan upacara sakral yang dilakukan. Hal seperti ini wujud dan pelestarian budaya dan adat zaman nenek moyang kita terjadi kan pada saat sekarang ini. Faktor-faktor berdirinya Pantak Tambak Baya adalah: 1. Mengenang kejadian masa hidupnya yang memiliki kekuatan yang khusus yang tidak dimiliki setiap orang. 2. Memanggil kembali roh yang hidup untuk meminta bantuan pertolongan sesuai kekuatan semasa hidupnya. 3. Bagi orang suku Dayak pada umumnya disebut pamali apabila melakukan ritual bapinta, apapun jenis kegiatan upacara adat pada makam orang yang sudah meninggal, sebuah wujud doanya hanya bisa melakukan permohonan agar rohnya diterima oleh Yang Maha Kuasa. 4. Tempat sakral atau khusus bagi setiap suku Dayak untuk mengangkat, meminta bantuan melalui Tuhan agar rohnya diantarkan kepada cucunya yang melakukan komunikasi ritual segala yang dia miliki untuk diberikan secara khusus pada setiap keturunannya atau kepada siapapun yang yakin dan percaya padanya. Maka dengan kejadian dan proses sakral inilah yang menjadi kekuatan yang disebut keramat, yang berakumulasi dan menyatukan dengan kekuatan alam dan kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah interaksi proses kehidupan baik secara individu atau setiap kelompok orang yang percaya secara turun-temurun. Dari kekuatan adat budaya semasa kehidupan manusia sudah ada di bumi ini. Kepercayaan dan keyakinan tidak dimiliki oleh semua orang, tetapi pada orang-orang tertentu yang khusus dan paham tentang komunikasi ritual dengan roh leluhur. Inilah dasar dan latar belakang berdirinya sebuah Pantak Tambak Baya di Pagong. Terima kasih untuk narasumber Bapak Pasirah Daniel Hasan dan mendiang Bapak Paulinus Bibi. Semoga dengan ini anak cucu kita tahu akan cerita tentang kakek Tambak Baya. Dan terima kasih juga kepada Panglima Mian karena mengizinkan saya untuk mengangkat sejarah singkat tentang Tambak Baya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Salam dari saya, Martin Tambak Baya. Salam budaya.